Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di podcast ASN Kemenak Bicara, ruang dialog bagi para calon pegawai negeri sipil di Kementerian Agama, untuk membahas hal-hal mendasar dalam pengabdian kita sebagai bangsa dan negara. Dan sebelum kita lanjut, saya memperkenalkan diri. Nama saya Stanley CPNS dari Kanwil Sulawesi Utara, dan pada saat ini bersama saya sudah hadir 4 narasumber yang sangat inspiratif. Dan sebelum kita lanjut, bisa kita para narasumber ini memperkenalkan diri, dan mulai dari Pak Syapri. Bisa perkenalkan. Terima kasih. Ya, baik Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safri Botutihe, saya CPNS asal Provinsi Gorontalo, CPNS Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, dan saya sekarang ditugaskan untuk menjadi guru bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah 2 Bualemo. Ya, terima kasih. Ya, untuk Pak Syapri, dalam keseharian Pak Syapri di Gorontalo, ada hal-hal yang menarik yang Pak Syapri menarik atau tidak menarik, atau mungkin ada hal-hal yang menjadi satu contoh kearifan-kearifan yang atau kebiasaan-kebiasaan di Gorontalo, mungkin dibagi kepada kita semua, mungkin mulai dari kearifan lokal atau budaya-budaya setempat atau destinasi-destinasi yang ada di Gorontalo yang bisa menarik, bisa mendatangkan wisata-wisata asing atau mungkin mancanegara lokal yang datang ke Gorontalo. Oke, bagaimana Pak? Di Gorontalo pertama terkenal dengan adat istiadatnya. Ada istilah mengatakan adati hulo-hulo atau syariah. Maksudnya adat itu mengikuti syariat. Dan di Gorontalo juga di Gorontalo terkenal dengan banyak destinasi. Contohnya seperti pantai-pantai, ada Pantai Putih, dan yang paling viral sekarang yaitu wisata hiu paus. Ya, wisata hiu paus. Oke Pak, makasih Pak. Oke, menyangkut moderasi beragama, sangat tertarik juga kita mendengar dari narasumber yang lain, dari Pak Rizky. Pak Rizky, bisa perkenalkan diri mengenai kearifan-kearifan lokal yang ada di daerah Pak Rizky yang menyangkut paut dengan keberagaman atau moderasi beragama yang akan kita bahas nanti, Pak. Ada? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Fatri Hasan. Saya berasal dari kantor wilayah Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tengah, dan saya ditugaskan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banggai sebagai guru kimia. Terkait wawasan atau keanekaragaman di daerah ini, kan sebelumnya saya ini merupakan orang asli Gorontalo, tapi sudah merantau di Sulawesi Tengah, terutama di Luwu. Jadi yang saya ketahui tentang Luwu ini, rata-rata bercampur baur orang-orang di sini, terutama yang paling banyak itu juga orang kan suku asli di sini suku Saluan, ya. Jadi ternyata di sini beraneka macam, beraneka ragam, di mana ada suku Gorontalo, kemudian ada juga dari Manado, dari Sulawesi Utara, ada suku dari tempat ini sendiri, suku Saluan, suku Kaili, dan lain sebagainya. Dan untuk destinasi wisatanya, yang kita bisa tahu kalau di sini ada Pantai Kilo 5, dan juga ada air terjun Piala, dan juga ada yang sudah pernah dengar tapi ini bisa dibilang di pulau sebelah, yaitu Danau Paisupo, yang orang bilang danau yang paling jernih di Sulawesi Tengah, ya. Jadi mungkin itu yang saya ketahui tentang Sulawesi Tengah, terutama di Luwu ini. Kembalikan ya, Pak. Ya, terima kasih. Masih ada 2 narasumber, mungkin kita juga mengejar waktu. Dari narasumber berikut, Pak Gayus. Bagaimana dengan Pak Gayus? Baik Pak, terima kasih. Nama saya Gayus Darius, asal saya dari Toraja,
Cuman saya mendaftar untuk CPNS di YKN Manado, di Kementerian Agama penempatan di YKN Manado. Dan saya secara khusus bekerja di unit program studi teologi Kristen sebagai dosen asisten ahli. Terakhir Ibu, maaf, Marapia. Baik, perkenalkan nama saya Magfira Rauda Rahma. Saya CPNS dari Kanwil Sulawesi Tengah. Sekarang saya bertugas di Kantor Kementerian Agama Morowali Utara sebagai pengelola pengadaan barang dan jasa, Pak. Iya. Sebelum lanjut dalam pertanyaan, kenapa saya membahas ini, menanyakan keanekaragaman, kearifan lokal, destinasi yang ada di masing-masing wilayah para narasumber, karena ini penting karena pembahasan kita kali ini mengenai ruang lingkup wawasan kebangsaan dan bernegara, tentang bagaimana keanekaragaman itu yang ada di Indonesia, karena kita tahu bahwa dalam semboyan kita itu adalah berbeda-beda tapi kita satu dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, kita langsung saja, kita mulai dari Pak Rizky. Bagaimana dengan Pak Rizky? Menurut Pak Rizky, melihat konsep wawasan kebangsaan dalam konteks aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Agama, bagaimana menurut pandangan dari Pak Rizky tentang konsep wawasan kebangsaan dalam konteks ASN? Ya, menurut saya wawasan kebangsaan dalam konteks aparatur sipil negara terutama ya, di mana berarti kita melihat bahwa Indonesia ini merupakan satu kesatuan yang utuh, baik secara geografis maupun secara spiritual dan juga ideologis, di mana ketika kita lihat secara geografis itu berkaitan dengan Sabang sampai Merauke, secara ideologis dan juga secara spiritualitas. Kita juga bukan hanya sebagai pelayan publik, tetapi juga sebagai penjaga harmoni beragama. Dengan wawasan kebangsaan juga kita menyadari bahwa agama dan negara itu saling berkaitan atau saling menguatkan, di mana bukan saling bertentangan. Ini masuk pada prinsip dari Kementerian Agama, yaitu moderasi beragama. Oke, bagaimana dengan Ibu Magfira? Baik Pak, dari saya, aparatur sipil negara Kemenak sendiri punya peran penting dalam menjaga kohesi sosial, khususnya di tengah masyarakat yang majemuk. Maka wawasan kebangsaan harus diiringi dengan pemahaman mendalam terhadap Pancasila, Undang-Undang 1945, dan tentu saja sesuai dengan prinsip kita, yaitu prinsip moderasi beragama. Oke, baik. Sekarang kita akan beralih kepada Pak Gayus tentang bagaimana tentang moderasi beragama atau wawasan kebangsaan dalam bela negara dalam bingkai moderasi beragama. Kita langsung saja, di Kementerian Agama ada istilah bela negara seringkali dikaitkan dengan kerja-kerja sosial keagamaan. Bagaimana pendapat Anda mengenai hal tersebut? Baik, terima kasih Pak Stanley. Ya, benar bahwa di Kementerian Agama juga menekankan tentang bela negara. Namun bela negara dalam konteks Kementerian Agama bukan hanya soal pertahanan fisik ya, tapi bagaimana kita menjaga keutuhan bangsa lewat kerja keagamaan kita, memberikan penyuluhan agama yang menyejukkan, menangkal radikalisme, serta membina kerukunan antar umat. Nah, itu semua adalah bentuk bela negara. Nah, kita sedang menjaga akar-akar keutuhan Indonesia dari ranah spiritual dan sosial. Ya, dan saya juga ingin menambahkan, ya, makasih Pak. Saya juga ingin menambahkan, di lingkungan pendidikan Islam, bela negara berarti menanamkan nilai kebangsaan dalam proses belajar mengajar. Kita harus pastikan bahwa siswa dan mahasiswa tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga cinta tanah air, anti kekerasan, dan menjunjung tinggi nilai persatuan. Iya, sangat menarik. Mungkin ada tambahan juga, mungkin salah satu juga yang menjadi contoh juga dalam dunia pendidikan, yaitu menanamkan gotong royong
baik di lingkungan pendidikan, masyarakat atau bernegara, karena itu juga sangat membantu dalam kerja-kerja sosial dalam keagamaan. Oke, sangat menarik. Masuk dalam pertanyaan berikut dari Ibu Makfira. Mungkin ada pertanyaan berikut mengenai menginteralisasikan dua nilai wawasan kebangsaan dan bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Pak Ibu Makfira, dalam dua nilai wawasan kebangsaan dan bernegara ini dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Baik Pak, menurut saya yang pertama itu kita mulai dari diri sendiri, berpikir jernih, bersikap moderat, dan tidak mudah terprovokasi oleh isu sara. Yang kedua itu melalui program kerja kita bisa mendorong narasi-narasi positif tentang kebangsaan, baik di sosial media maupun dalam mengikuti kegiatan keagamaan masyarakat. Saya juga setuju atas pendapat dari Ibu Makfira ya, di mana kita sebagai ASN ya, sebagai aparatur sipil negara di Kementerian Agama itu harus menjadi wajah damai negara, di mana bahkan hal-hal sekecil pun seperti bersikap adil antara pelayanan administrasi keagamaan maupun kita sebagai guru misalnya itu sebagai bentuk bela negara kita, di mana kita bisa menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara. Begitu, Pak. Luar biasa dari 4 narasumber yang sudah berpartisipasi dalam kesempatan ini dalam podcast ASN Kemenak Bicara. Izinkan saya meminta satu kalimat refleksi dari masing-masing narasumber, yaitu apa arti wawasan kebangsaan dan bela negara bagi Anda secara pribadi sebagai calon pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Agama? Mungkin dari Pak Syafri dulu. Baik, bagi saya itu adalah komitmen untuk menjaga Indonesia dengan damai dari ruang kelas hingga ruang ibadah. Pak Gayus. Baik Pak, kalau menurut saya, bagi saya itu adalah bentuk ibadah ya, karena menjaga negeri adalah bagian dari menjaga amanat Tuhan. Ibu Makfira. Baik Pak, kalau dari saya itu adalah panggilan untuk membela kebenaran dan merawat keberagaman. Dan terakhir dari Pak Rizky. Ya, wawasan kebangsaan dan juga bela negara itu merupakan janji setia kita sebagai negara, karena kita tidak membiarkan perpecahan tubuh di tanah yaitu di Indonesia. Terima kasih atas refleksi dan diskusinya. Semoga kita semua telah menjadi ASN yang tidak hanya cerdas secara birokrasi, tetapi juga tangguh secara ideologi dan lembut secara spiritual. Mari jaga Indonesia dengan ilmu, iman, dan pengabdian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.